Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Materi ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran matematika di kelas 4. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah siswa dapat memahami dan menjelaskan konsep menyederhanakan pecahan. Namun sebelumnya, kita akan mengingat kembali tentang pecahan senilai. Mari kita amati. Di depan ini ada 4 buah lingkaran yang memiliki ukuran besar yang sama. Hanya yang membedakan adalah di dalamnya ada beberapa potongan yang berbeda-beda. Kita lihat pada gambar lingkaran yang pertama, ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Lingkaran kedua dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Lingkaran ketiga dibagi menjadi 9 bagian sama besar. Dan lingkaran keempat dibagi menjadi 12 bagian sama besar. Sekarang kita arahkan pada daerah yang mendapatkan warna merah ini. Ya. Coba diamati, daerah yang diberikan warna merah ini dari keempat lingkaran ini memiliki luas yang sama. Ya. Hanya saja yang membedakan di dalam bagian yang berwarna merah ini, ada yang mendapatkan potongan berbeda-beda. Ini tidak ada potongannya ini. Ini ada 1 garis di tengah, ini ada 2 garis di tengah, dan di sini juga ada 3 garis di tengah. Namun luasannya adalah sama. Kita kembali ke gambar lingkaran pertama. Daerah yang diberikan warna merah ini mendapatkan nilai bagian 1/3. Gambar kedua mendapatkan nilai bagian 2/6. Gambar yang ketiga mendapatkan nilai bagian 3/4. Dan gambar keempat mendapatkan nilai bagian adalah 4/12. Jika kita lihat, bentuk pecahan dari keempat lingkaran ini berbeda-beda, namun memiliki besaran yang sama. Ini artinya adalah bahwa pecahan 1/3, 2/6, 3/9, dan 4/12 itu adalah senilai. Artinya adalah pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Nah, pada pokok bahasan kita kali ini, kita akan membahas lawan dari pecahan senilai, yaitu menyederhanakan pecahan. Coba anak-anak lihat gambar yang ada di depan ini. Kita akan membuatkan demonstrasi menggunakan kertas lipat. Di sini ada 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan uraikan satu demi satu. Kita mulai dari langkah yang pertama. Coba diamati, di langkah yang pertama ini kita siapkan 1 buah kertas lipat yang masih utuh, yang belum mendapatkan perlakuan apapun. Ini artinya bahwa besar kertas lipat ini adalah 1. Sekali lagi, besar kertas lipat ini adalah 1. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini, kita memberikan perlakuan pada kertas lipat ini, yaitu melipat menjadi 2 bagian sama besar.
Sekali lagi, kita akan melipat kertas ini menjadi 2 bagian sama besar. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita lihat di langkah ketiga. Dari bekas lipatan ini ditunjukkan di tengah ini adalah garis bekas lipatan yang kita lakukan pada perlakuan sebelumnya. Membagi kertas lipat menjadi 2 bagian sama besar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, karena kertas lipatnya itu adalah 1, kemudian dilipat menjadi 2 bagian, maka besar bagian kertas yang di sebelah kiri dengan besar bagian kertas lipat yang ada di sebelah kanan itu sama. Karena dilipat menjadi 2 bagian, maka yang sebelah kiri itu nilainya adalah setengah atau 1/2, sedangkan yang di sebelah kanan juga sama, yaitu 1/2. Sekarang kita akan memberikan perlakuan berikutnya. Nah, pada langkah keempat ini untuk membedakan bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan, kita akan memberikan tanda arsir ya, supaya kita lebih mudah dalam melakukan pengamatan. Untuk besarnya, gambar yang diarsir sebelah kiri yaitu 1/2 dan yang di sebelah kanan pun juga 1/2. Sekarang kita akan tambahkan 1 kali lipatan lagi ya, kertasnya ini. Kita akan tambahkan 1 kali lipatan lagi dengan menutup rapat, saling menutupi dan sama besar. Dan kita akan bentangkan apa yang akan terjadi pada gambar berikutnya. Coba kita amati. Di sini, kertas lipat yang sudah mendapatkan 2 kali perlakuan lipatan, maka akan membentuk ruas atau garis lipatan 2 kali. Nah, ini akan menunjukkan bagiannya pun juga berbeda atau berubah dibandingkan dengan ketika mendapatkan lipatan yang pertama. Setelah mendapatkan 2 kali lipatan, maka akan ditunjukkan bahwa kertas lipat tersebut akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk nilainya, untuk nilai bagian atau potongan dari kertas lipat ini adalah 1 bagian senilai 1/4. 1/4, 1/4, dan 1/4. Kenapa per 4? Ya, karena dipotong atau dibagi menjadi 4 bagian. Sekarang kita akan bandingkan dari kegiatan di langkah 4 dan di kegiatan langkah 6. Gambar yang ada di langkah 4 tadi yang mendapatkan 1 kali lipatan ya, itu nilai atau bagian yang diarsir itu 1/2 atau setengah. Sedangkan gambar atau daerah yang diarsir yang telah mendapatkan 2 kali lipatan ya, itu mendapatkan nilai 1 bagiannya adalah 1/4 dan 1/4. Perbedaannya ada di mana? Nah, ada di sini. Ya, perbedaannya ada di sini. Kalau garis ada di tengah ini kita hilangkan, maka gambar yang di langkah ke-6 ini kembali lagi di gambar langkah yang keempat. Sekarang, coba anak-anak cermati. Dari langkah keempat dan langkah ke-6 ini, garis yang paling banyak atau garis pembagian atau yang baris lipatan itu ada di langkah yang ke-6, bukan? Di sini ada 2, 1, 2. Sedangkan di langkah yang keempat ini hanya ada 1. Maka garis lipatan yang
paling sedikit, dan ini sudah tidak bisa dilipat kembali, bagiannya yang paling kecil ya. Ini namanya adalah pecahan atau daerah yang paling sederhana. Dari yang banyak ini kita bisa buat sederhana seperti ini. Nah, ini artinya apa? Bahwa pecahan di sini 1/4 itu senilai dengan 2/4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. Caranya bagaimana? Caranya adalah garis tengahnya ini adalah kita silang, kita hilangkan sehingga kembali seperti ini. Jadi ini adalah bentuk pecahan sederhana. Sekarang kita tarik tanpa gambar bahwa bentuk pecahan sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Itu kira-kira ilustrasi gambar kertas lipat yang menunjukkan bagaimana cara untuk mencari pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan. Sekarang kita akan masuk pada contoh berikutnya untuk menambah atau menguatkan kita tentang bagaimana cara membuat atau menyederhanakan suatu pecahan dengan bantuan gambar. Kita akan belajar secara konkret tentang cara menyederhanakan pecahan pada contoh-contoh berikutnya. Mari ikuti saya. Anak-anak semuanya, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara menyederhanakan pecahan dengan menggunakan bantuan gambar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak lebih bisa membayangkan atau merealkan dari nilai pecahan yang sifatnya abstrak menjadi lebih nyata atau lebih real. Kita akan praktekkan. Di sini saya sudah siapkan satu buah gambar bangun datar, yaitu persegi panjang yang saya sudah potong menjadi 6 bagian. Ya, ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari 6 bagian ini kita akan diminta dengan bentuk pecahan yaitu 4/6. Sekarang kita akan arsir dulu ya. 4/6. Kita arsir 1, seperti ini. Ini gambar kedua, 2 bagian yang kedua ya. 2. Kemudian 3, 4. Daerah yang diarsir ini menunjukkan nilai dari 1/4, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Sebanyak 4 kali, maka nilainya adalah 4/6. Kemudian dari bentuk 4/6 ini akan kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Nah, caranya arsiran yang ada di gambar sebelah kiri ini kita pindahkan dulu di sebelah kanan. Kita pindah ya. Arsiran pertama tadi. Arsiran yang kedua. Arsiran ketiga. Dan arsiran yang keempat. Dalam menyederhanakan itu artinya apa? Artinya kita akan mengurangkan dari jumlah garis-garis ini yang sangat banyak menjadi lebih sedikit tetapi besarnya sama. Sekali lagi, dalam menyederhanakan pecahan dengan menggunakan bantuan gambar, yaitu adalah menghilangkan bagian yang terbanyak menjadi lebih sedikit. Itulah mengapa disebut dengan menyederhanakan. Ya, sekarang caranya sangat mudah. Kita lihat pada bagian sebelah kiri adalah 4/6 dan di sebelah kanannya kita akan kecilkan menjadi berapa? Dilihat
di sebelah kiri ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar, maka di bagian sebelah kanan pun kita akan bisa mengecilkan atau menghilangkan garis-garis yang akan kita sederhanakan, tapi dengan menunjukkan bagian yang sama besar. Karena di sini ada kotaknya ada 6, kita bisa mengamati, kita perlakukan gambar ini, misalkan seperti ini. Oh, ini ada gambarnya ada 6, maka saya akan bisa menjadikan dua bagian seperti ini. Nah, ini artinya apa? Gambar yang banyak tadi kita bisa kecilkan seperti ini, dan kemudian garis yang ada di tengah ini kita bisa hilangkan. Nah, kita hilangkan kan? Kemudian garis di sini pun juga bisa kita hilangkan. Nah, ini pakai bantuan tangan ini biar gampang. Di sini pun juga bisa kita hilangkan. Nah, ini bisa lebih bersih. Maka akan nampak bentuk bangun baru yang arsiran daerahnya itu lebih luas, ya. Tetapi sebenarnya nilainya adalah sama. Gambar arsiran yang di sini ini diperoleh dari sini, gambar 1, 2, ya. Sekali lagi coba. Gambar 1 dan 2 kita jadikan menjadi gambar 1. Ya. Gambar yang berikutnya lagi, nomor 3 dan 4 bisa kita jadikan 1 menjadi gambar nomor 2. Dan gambar nomor 5, bagian nomor 5 ya, maaf, bagian 5 dan bagian yang ke-6 kita bisa jadikan 1 menjadi 3. Maka sekarang akan terbentuk menjadi 3 bagian yang sama besar. Sekarang kita lihat daerah yang mendapatkan arsiran tadi sekarang berubah menjadi berapa? Kita lihat bagian yang 1, 2 ini menjadi 1, 3, 4 juga menjadi 1, sehingga akan muncul 2 bagian. Bagian nomor 5 dan 6 juga akan menjadi 1. Sehingga pecahan ini atau gambar ini itu bisa disederhanakan menjadi 3 bagian yang sama besar. 3 bagian, 1, 2, 3. 3 bagian yang sama besar. Sementara yang daerah yang diarsir ada 2 bagian. Maka bisa dituliskan bahwa pecahannya adalah 2/3. Artinya apa? Artinya adalah 2 bagian dari 3 keseluruhan. Jadi kesimpulannya 4/6 itu bentuk sederhananya adalah 2/3. Apakah gambar di atas ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa menyederhanakan. Kalau kita hapus, misalkan ini kita hapus, daerah ini kita hapus, kita tutup ya, kita hapus. Seperti ini. Ya. Maka akan menimbulkan 2 bagian yang tidak sama besar. Atau kita hapus yang sebelah sini. Maka akan menimbulkan 2 bagian yang tidak sama besar. Bila bagian atau pecahan yang sudah tidak bisa dikecilkan lagi atau sudah tidak bisa disederhanakan lagi menjadi bagian yang sama, itu artinya bahwa nilai pecahan tersebut sudah paling sederhana. Kira-kira itu gambaran dari contoh ilustrasi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada contoh ilustrasi yang kedua. Kita masuk pada contoh yang kedua dalam menyederhanakan pecahan. Di sini saya sudah siapkan 1 buah persegi panjang yang dipotong atau dibagi menjadi 10 bagian. Ya.
menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian, gambar yang di sebelah kiri ini nanti akan kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Kita akan mulai pecahan dari 8/10. Artinya, gambar sebelah kiri ini menunjukkan nilai arsiran 8 bagian dari 10 bagian. Kita arsir, karena pembilangnya adalah 8, kita arsir sebanyak 8 ya. Kita mulai dari sebelah sini. 1, ini saya hapus ya. Kemudian 2, nah seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, daerah yang diarsir ini menunjukkan 8/10. Ya. Sekarang kita akan sederhanakan. Artinya, menyederhanakan itu berarti kita akan mengurangkan garis-garis yang ada di dalamnya itu menjadi sekecil mungkin. Ya, kita akan pindahkan garisnya di sebelah kiri, sebelah kanan. Gambarnya kita salin kembali arsirannya seperti ini. Arsiran pertama, ya. Arsiran kedua, ketiga, keempat, kelima, ini ya, 6, 7, 8. Nah, untuk menyederhanakan ini dibutuhkan keterampilan dalam mengamati yang sungguh-sungguh. Kita cermati gambar ini, kira-kira garis mana yang bisa kita hilangkan menjadi bagian pecahan yang sama besar seperti itu. Ya, dibutuhkan ketelitian dan kejelian untuk menghapus, untuk menghilangkan bagian atau garis mana yang akan dihilangkan. Nah, kita akan lihat. Kalau misalkan kita hilangkan di sebelah sini pun bisa. Di sebelah sini pun bisa. Gambar ini bisa diselesaikan dengan banyak cara sebenarnya. Tapi anak-anak belajarnya dimulai dari yang sederhana dulu. Jangan terlalu yang rumit-rumit ya. Kita bisa hapuskan dulu dari sini coba. Ya, nanti bisa dicoba dengan cara-cara yang lain atau menghapus cara yang lain. Saya menghapusnya pakai tangan saja. Kita bisa menghilangkan di sini. Nah, garis ini kan kita bisa hilangkan nih. Nah, untuk meyakinkan, kita tambahkan garisnya yang warna merah supaya lebih tebal. Satu bagian sudah kita bisa satukan. Kemudian, yang tengah pun juga bisa kita hilangkan tanpa menghapus bagian yang garis yang mendatar. Kita timpa dengan warna merah untuk menunjukkan 2. Garis ini pun juga bisa kita hilangkan. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita timpa dengan warna merah ya. Warna merah ini untuk menggantikan bekas hapusan, bukan untuk mengurangi nilai. Kemudian garis yang keempat pun juga bisa kita hapus seperti ini. Nah, inilah mengapa perlunya kita itu memahami konsep. Memang sedikit susah, tapi itu penting. Gambar yang terakhir, yang kelima pun bisa kita hapus seperti ini. Nah, ini lebih mudah ya karena tidak ada bekas, tidak ada arsiran warna merah. Nah, sekarang kita amati gambar di sebelah kiri dengan gambar di sebelah kanan. Ya, gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan ini memiliki tampilan yang berbeda. Ya, ingat sekali lagi memiliki tampilan yang berbeda, ya, tetapi memiliki nilai yang sama. Hanya saja di sebelah kiri ini masih
ada tambahan garis, di sebelah kanan kita sudah bisa menghilangkan garis, namun tetap membagi menjadi bagian yang sama besar pula. Bila yang di sebelah kiri ini adalah 8 bagian dari 10 bagian, setelah kita menghapus bagian tengahnya ini, kita bisa tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita tinggal menyisakan 5 bagian. Sekarang kita lihat bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu artinya bahwa yang bagian yang diarsir yang di sebelah kiri 8 ini berubah menjadi 4. Sementara bagian keseluruhannya yang mula-mula ada 10 berubah menjadi 5. Ya. Itu artinya bahwa 8/10 itu bisa disederhanakan menjadi 4/5. Demikian tadi contoh-contoh soal dalam menyederhanakan pecahan. Mudah-mudahan bisa mengantarkan anak-anak semuanya lebih paham bagaimana cara menyederhanakan pecahan dengan bantuan gambar. Sekarang kita akan lanjutkan pada latihan soal yang sudah disiapkan di lembar kerja dan akan di-post di Google Classroom. Selamat mengerjakan, tetap sungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.